wajihah dengan wajihah yang lain memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana dakwah itu beda-beda kondisinya. Ada Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan lainnya. Tapi ketika khosoisnya sama, insya Allah di sisi Allah jadi sama nilainya. Betapapun Nabi Nuh ya sedikit pengikutnya, di sisi Allah sukses. Betapapun Nabi Musa ya tidak dihargai oleh masyarakatnya, di sisi Allah sukses. Sehingga harus menjadi cara berpikir yang sama, bahwa kesuksesan sebuah wajihah amal harus diukur dengan kesuksesan Rabbani, kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita inginkan di balik wajihah amal yang mungkin sebagian kita sudah terlibat sampai jungkir balik, ya, merintis sampai memiliki wajihah Quran, lembaga Quran. Sebagian terlibat di tengah-tengah, sebagian ya ikut meramaikannya. Tapi kita insya Allah mengkaji kembali bagaimana Allah memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki dalam membangun wajihah amal. Kriteria yang pertama adalah idza wujidal mu'minus sahih wujidat ma'ahu wasailun najahi jami'an. Ketika pelaku-pelaku atau pendiri atau ya pelaksana sebuah wajihah amal ini fokusnya adalah membangun keimanan, baik keimanan dirinya maupun targetnya adalah membangun keimanan orang lain. Sebelum nanti ada yang jadi juara, ada yang enggak, ada yang wajihahnya terkenal, ada yang enggak terkenal. Sebagaimana nabi-nabi, banyak yang enggak terkenal, lebih banyak yang enggak terkenal. Sebagaimana para sahabat, jangankan sahabat di akhir, di awal aja 300 orang ahlul badr, ayo sebutin namanya, sedikit yang terkenal, padahal sama semuanya. Apalagi Uhud, ya, 1000 orang. Apalagi Fathul Makkah, 10.000 orang. Apalagi Al-Ahzab, 12.000 orang. Sampai nanti di kepemimpinan misalnya Khalid bin Walid sudah 100 ribuan orang. Nggak mungkin kita kenal semua. Jadi harus dipastikan bahwa kita sebagai pelaku di wajihah amal ini, ketika kita membangun keimanan, maka Allah akan menghadirkan wasailun najah. Allah akan membukakan sarana-sarana kesuksesan itu. Sarana untuk menjadikan wajihah amal itu sesuai yang kita cita-citakan. Jadi harus terfahami ketika kita membangun sebuah wajihah amal, ada namanya RQS, ada namanya Sohibul Quran, ada namanya Markas Al-Quran, ada segala macamnya lah. Maka harus difahami hakikatnya kita sedang memproses keimanan diri kita dan memproses keimanan yang manusia yang lain
menuju orang mukmin yang sahih. Karena keimanan yang sahih itu yang akan menghadirkan sarana-sarana kesuksesan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'min. Itulah sampai ya, karakter ya, wajihah Qur'ani ini ya, jangan sampai khawatir kalau wah, kekurangan dana, khawatir kekurangan daya dukung dakwah, nggak ada gedung, nggak ada lekar, nggak ada mushafnya. Ya, tapi nggak khawatir kalau kekurangan iman. Padahal harusnya dia lebih dahulu ya, khawatir kurangnya iman dalam dirinya, sehingga disitulah berarti kurangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang beriman, yang imannya adalah dengan keimanan yang sahih, maka dia selalu berada dalam dekapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla shalihin. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya modal ya, atau karakter membangun sebuah wajihah amal, al-imanus sahih, al-mu'minus sahih, itu adalah yang satu yang tidak boleh ditinggalkan atau berlalu begitu saja, karena disitulah Allah akan mendatangkan wasailun najahi jami'an. Idza wujidal mu'minus sahih wujidat ma'ahu wasailun najahi jami'an. Semua wasail-wasail itu karena didatangkan oleh Allah karena keimanan. Dan begitulah ciri khasnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menunggu ya, fasilitas lengkap ya, baru hijrah. Yang hijrah bisanya jalan kaki, ikuti itu jalan kaki. Yang adanya berkuda ya berkuda. Ya. Yang bisanya ya, dengan kondisi lemah, lakukan dengan kelemahannya. Yang bisa dengan kuat seperti Umar bin Khattab, ya, mau hijrah pakai nantangin. Saya besok hijrah, siapa yang mau ya, istrinya jadi janda ya, dan anaknya jadi yatim ya, besok ketemu saya. Yang bisa begitu ya, sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tidak boleh adalah tidak ada suasana iman dalam wajihah Quran. Bahkan ya, apalah artinya ya, kalau RKS ini misalnya, wah, tadinya cuma kegiatan online misalnya, tapi Allah mudahkan bangun masjid, tanah wakaf, gedungnya megah, wah pokoknya ya, sejuk lah. Tapi kalau tidak ada suasana iman, tentu ya, tidak akan menjadi sebuah ciri khas wajihatul Quran. Jadi wajihah amal Qurani, ciri khasnya adalah pelakunya memiliki simat iman kepada Allah, iman kepada hari akhir yang kuat. Disitulah ya, dia akan menjadi benteng kebaikan umat ini, menjadi sarana bagi Allah untuk menyampaikan nilai-nilai itu kepada orang lain. Tapi begitu ringkasnya. Yang kedua adalah bagaimana karakter para pelaku dakwah Al-Quran itu. Jika engkau menjadi hamba Allah yang ikhlas,
maka Allah hadirkan orang-orang yang ikhlas yang akan menolong. Begitulah kaidahnya, dan tarbiyah keikhlasan ini ada banyak di dalam Al-Quran. Ya. Apakah sampai diabadikannya Bilal, Ahad, itu juga disebut dengan suratul Ikhlas. Karena kita semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha liwajhillah, mukhlishan lahuddin. Dan siapa saja yang ikhlas, jangan pernah berpikir Allah akan membiarkan dirinya sendirian. Siapa yang tidak ikhlas, kadang-kadang sudah cari sudah cari orang, sudah diiklankan, sudah tawaran gaji sekian, kok nggak Allah hadirkan pula, karena aslinya itu adalah daya dukung sebelum ciri khasnya, yakni keikhlasan yang harus nampak dalam diri kita saat membangun wajiah amal Quran ini. Apakah keikhlasan itu Allah hadirkan dalam bentuk ungkapan yang lain? La as'alukum alaihi ajra, la as'alukum alaihi mala, wa ma as'alukum ajr, in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Biarlah semua bentuk-bentuk keikhlasan itu yang akan dinikmati oleh umat. Ya, ini bukan narsis ya, tapi memang kebetulan nama kitabnya sama. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang menulis Imam Nawawi. Imam Nawawi madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Dia Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Tetapi kalau kita berkunjung ke Timur Tengah, tidak ada satu masjid pun yang tidak ada di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin. Bukan saya, kitab. Semua masjid, walaupun di Madinah itu, Mekah Madinah, madhabnya ada Hanafi, ada Hambali, ada Hanafi, dan di Turki juga dengan madhab yang lain. Tetapi mereka tetap memakai kitab Riyadhus Shalihin ini. Padahal ini kitab yang menulis adalah bermadhab Syafi'i. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau mau enggak, kayak kita enggak punya kitab sendiri gitu ya, kitab akhlak sendiri. Maka para ulama mengatakan itu tidak terlepas dari keikhlasan Imam Nawawi dalam menulis kitab itu. Jadi keikhlasan itulah yang mengantarkan ilmu itu bisa dinikmati dengan manusia dengan model apapun. Ini yang kita maksudkan kenapa wajiah amal itu perlu menghadirkan modal keikhlasan. Biarlah keikhlasan itu yang nantinya akan menjadi penguat dirinya. Saat kita tidak diapresiasi, saat kita nggak ada yang mendaftar hatta begitu. Ya Allah, Engkau tahu saya sudah berusaha, sudah buka pamflet, sudah semua diikhtiarkan, tapi nggak ada yang daftar. Jangan pernah merasa gagal, karena disitulah Allah ingin menguji keikhlasan kita. Sebagaimana ketika jumlah pendaftarnya 1000, kapasitasnya cuma 60 orang. Jangan juga kegeeran.
Karena kalau saat itu kita sudah merasa diri kita hebat, wajah kita keren, gedungnya kita mantap, mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sama saja saat itulah kita gagal mengemban amanah ini. Bisa jadi kita ya karena ikhlasnya itulah yang membuat Allah menghadirkan orang-orang yang ikhlas yang nemenin dakwah kita. Maka para orang-orang yang di sekitarnya Rasulullah ya, disebut dengan khadimatur Rasul, ya, berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Quran disebut dengan khuddamul Quran, orang-orang yang menjadi imam ya, di Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram disebut khadimul haramain, karena mereka sudah tidak berpikir lagi ya, apa yang mau didapatkan, apa yang. Nah, lihatlah ya, keikhlasan ini terpancar ya, bagi orang-orang yang sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di wajah amal ini, sehingga ketika kita ikhlas bisa jadi muridnya banyak, kita tidak kegeeran dengan diri kita. Muridnya berhasil, kita tidak kegeeran. Muridnya ya, dalam pandangan manusia gagal, kita juga nggak kegeeran, nggak merasa berduka, ya, terluka. Ya. Tapi kita betul-betul sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja ikhlas ini berpengaruh kepada pertolongan-pertolongan Allah, tetapi ikhlas inilah yang akan berpengaruh kepada ruhul ummah. Sehingga Allah katakan, ya, pelaku-pelaku dakwah itu ya, oleh orang-orang yang mukhlasin. Dan mukhlasin itu jumlahnya sedikit. Harus hati-hati bahwa orang yang mukhlasin jumlahnya sedikit. Makanya Allah mengatakannya dengan kalimat illa ibadallahil mukhlasin. Para mufassirin mengatakan kenapa ada illa, karena ya, memang sedikit. Dan bab ikhlas kita bisa buka. Ikhlas dan ihdarun niyah itu sampai ditulis dalam kitab apapun, itu selalu di awal. Selalu di bab awal, ya, misalnya katakan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis Riyadhus Shalihin juga sama. Ya. Kitabnya tebal. Yang bahasa Arab ada 4 jilid. Ya. Yang bahasa Indonesia tanpa sarahnya 2 jilid tebal banget. Nggak ada sarah, cuma hadis terjemah. 2 jilid tebal banget. Tapi bab pertama, ya, Allah hadirkan di situ. Bab bab ikhlas, ya, ihdarun niyah, dan bab ikhlas dan menghadirkan niat. Dan ikhlas ini ya, menjadi ciri khas ya, para anbiya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yakni surah As-Saffat, ya, yang ditulis oleh Allah dengan illa ibadallahil mukhlasin, ya. Dan banyak ya di surah Al-Hijr ada, ya. Di surah As-Saffat berapa kali Allah menyebut itu, ya. Sekitar 6 kali, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Illa ibadallahil mukhlasin, dan berulang-ulang sebagai ciri khas pelaku wajih amal, yakni para nabi. Setelah Allah menyebut ya, kisah-kisah nabi, ya, misalnya kita kenal ya, di surat Shad juga ada, ya,
di surah As-Saffat, ya, Allah katakan, ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin, ya. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Terus ya ulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa ujungnya? Ya, lau anna indana dzikram minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin fakafaru bihi fasawfa ya'lamun wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Innahum lahumul mansurun. Orang-orang yang memiliki karakter ikhlas inilah yang nantinya akan banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa banyak kesulitan, ya, kok nggak ada lagi. Yang dikoreksi pertama, koreksi iman dan keikhlasannya. Itu kan koreksi, oh jangan-jangan ini pamfletnya nggak cantik. Jangan-jangan ini gedungnya nggak bagus. Jangan-jangan karena AC-nya nggak nyala. Boleh dikoreksi itu. Tapi tetap yang utama, jangan-jangan karena kitanya yang kurang ikhlas. Kitanya yang ada catatan riya, ada catatan sum'ah, ada catatan tanazu' dan lain-lainnya, sehingga ini membuat kita sangat sulit ya menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membahas tentang ikhlas ini, ikhlaslah yang akan membuat kita dihadirkan orang-orang yang juga ikhlas yang menolong kita. Kemudian mereka mengatakan ikhlas itulah yang akan mengantarkan manusia pada cita-citanya. Anggaplah cita-cita kita nasrul hidayah. Maka itulah yang akan menjadi pengantar. Allah akan mengantarkan karena keikhlasan. Taib. Yang ketiga adalah bagaimana konsep atau ciri khas amal Quran atau wajiyah amal Qurani adalah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Nah, tentu semua hafal hadis ini, insya Allah. Kalau ada pelatihan guru-guru Quran, harusnya diminta menghafal hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatun min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatun min karbin yaumil qiyamah. Jadi siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan wa man yassara ala mu'assirin yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang sulit, Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Artinya ini akan menjadi konsep sebuah kelembagaan, bahwa ketika ada orang-orang yang
memang ya, membutuhkan, memang kesulitan, jadilah itu sebagai sebuah sarana agar kita ditolong oleh Allah. Bukan sebaliknya, aduh nggak bisa bayar SPP ya, afwan ya, berarti nggak bisa ikut. Kecuali memang ya memang pura-pura nggak mampu ya, karena tetap ada ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Memang sebagian harus dipaksa ya, artinya ditodong ya, pakai angka-angka tertentu ya. Tapi kalau emang nggak mampu ya. Dan ya, siapa yang menolong hamba yang lain, maka Allah akan menolongnya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Ini betapa mulianya ya kedudukan wajih amal ini. Subhanallah. Ketika manusia menolong orang lain dalam urusan apa ya, misalnya tasnya jatuh misalnya, kemudian dia ambilkan, itu sudah bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Bagaimana ya dengan menolong orang lain dari yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa baca Al-Quran. Bukankah kita ini sebenarnya sedang menolong ya, orang lain ya menuju kehidupan akhiratnya. Makanya yang ditolong juga, ya, waduh, saya ini ditolongin. Ya harusnya tahu terima kasih. Tapi kalaupun enggak, ya tawar-tawar saja. Ya enggak masalah juga. Tapi yang penting kita niatkan kepada Allah ya, bahwa saat kita ya, memberikan satu kemudahan kepada orang beriman, selama kita menolongnya, maka Allah akan selalu menolong kita. Gimana enggak nolong? Orang dari enggak bisa mengetahui bacaan Al-Quran, kita tolongin sampai bisa. Yang enggak paham ayat, ditolong sampai bisa. Yang enggak baca tafsir, ditolong sampai tahu tafsir. Bukankah kita sebenarnya sedang melaksanakan makanal abdu fi auni akhi. Kita ini sedang punya agenda menolong saudara-saudara kita. Dan inilah kenapa ya, para muhadditsin ya, memahami ayat ini, ya, nolong dalam bab ini utamanya adalah nolong dalam mengantarkan dalam keselamatannya di akhirat. Jadi hadis ini menunjukkan kalau nolongin manusia aja ya misalnya dititipin ya, Ustadz Miftah besok ke Tanah Abang ya. Iya Ustadz, nitip ya beli peci misalnya. Itu saja ya. Peci dan kopi dan teh dan lain-lain ya. Itu saja ya sudah dinilai oleh hadis ini. Betapa sayangnya Allah dengan orang model begini. Gimana kita memberikan sebuah tempat, wajihah amal, ngasih guru-gurunya, ya, mengasih pelayanan ke umatnya untuk ya tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'an. Insya Allah ya, ketika ini tujuan kita, kita akan tetap menolong umat ini. Selama itulah kita menolong, Allah akan menolong kita. Tapi ketika dalam perasaan kita, ya, ketika kita, ya, urusannya cuma urusan administrasi, urusan ini, urusan tidak ada dalam benak orang-orang pelaku wajih amal ini menolong orang-orang beriman, ya, maka seberapapun itu nggak akan cukup. Gedung sudah 15 ya gedung lagi, ya gedung terus, ya kita tidak
meminta berhenti dari sebuah syarat-syarat kauniyah, tapi kita ingin, memang tema kita sedang membahas tentang ciri khas ya, wajih amal yang Qur'ani. Hadirkanlah itu ya, sehingga kalaupun ya, nanti nambah gedung, nanti nambah kelas, nambah kursi, yang di pikiran kita adalah berarti kita menambah akses menolong kaum muslimin yang lebih banyak. Berarti menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih banyak. Ya. Maka indah lagi kalau kita lanjutin baca hadis tadi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang mengantarkan, ya, memberi fasilitas seseorang untuk menuju, ya, memudahkan menuju majelis ilmu, bukankah Allah akan dekatkan kita ke surga? Jadi suasana ruh ini nggak boleh hilang. Dan itu adanya ketika kita tolong orang-orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal akhirat, ya, dan seterusnya. Taib, ya. Ciri yang keempat, ya. Pertama al-mu'minus sahih, kedua ikhlas, ketiga wallahu fi aunil abdi. Ciri yang keempat adalah ya, ada dalam lanjutan hadis itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ya. Jadi hadis ini panjang sebenarnya, dari atas ya kita ngafalnya. Bukan dari wa majtama'a saja ya. Tapi memang dari atas. Artinya apa? Pelaku atau orang yang aktif di dalam proses wajiah amal ini harus senang dengan tarqiyah, meningkatkan kualitas dirinya. Harus senang dengan ngumpul. Maka ketika orang ngumpul itu, Ibnul Qayyim itu mengatakan, ya, kalau mau tahu sehat atau tidaknya jiwa seseorang, maka lihatlah dia dalam kondisi ngumpulnya. Bertemu orang beriman itu satu kenikmatan atau satu hal yang nggak penting. Kalau dia bisa masih menikmati ngumpul dengan orang-orang soleh, ngumpul dengan ahlul Quran, ngumpul dengan ahlul dakwah, dia menikmati suasana itu, dari situlah insya Allah keimanan yang sehat masih Allah berikan kepadanya. Jadi aneh kalau para pengajar Al-Quran nggak senang ngumpul, nggak senang tarkiyah. Besok ada acara ini, ya kumpul lagi, ya. Dan utamanya ya, ijtama'a itu adalah membangun sahabat, ya. Saling menguatkan ya, dengan saudaranya. Saat kita futur, kita tidak ya, atau kehilangan suasana, melihat saudaranya tilawah, melihat saudaranya ya, memiliki kemampuan yang lebih, ya, tentu ini akan menjadi suasana. Nah, dan tentu di balik itu semua, ya, betapapun kita misalnya, aduh nggak usah ngumpul lah, saya ngafal sendiri juga bisa. Nggak usah ngumpul lah. Saya suruh apa tadi? Ngafal hadis ya. Arba'in. Ya saya hafal sendiri deh.
Nggak usah ngumpul lah. Tugasnya apa sih? Oh, hari ini ngumpul, kita tilawah 5 juz dari pagi sampai siang. Oh, saya di rumah aja ya, nggak usah ngumpul. Memang bisa begitu. Tapi yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hasil dari amal yang kita lakukan, tapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah pemberiannya adalah nazalat alaihimus sakinah. Coba baca tafsir pengertian tentang sakinah di dalam Al-Quran. Kemudian gabungkan dengan pemahaman sakinah dalam hadis ini. Sakinah itulah yang membuat satu amalan yang sangat berat menjadi sesuatu yang terjangkau. Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun sudah sangat tua, tapi ya, ketika ada ayat infiru khifafan wa thiqalan, dia berangkat berjihad bersama kaum muslimin, bahkan anaknya ngomel-ngomelin, nggak usah berangkat lah, Abi udah tua. Bukankah ayatnya infiru khifafan wa thiqalan? Itulah sakinah. Dan peristiwa sakinah itu ya, diabadikan oleh Allah di surah Al-Fat. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah itu sebenarnya ingin nyeritain lagi, ya kan? Karena sakinah lah engkau bisa sukses dalam Fathul Makkah ini. Karena sakinah lah ya, engkau bisa menyebarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena sakinah itulah Abu Sofyan sekian lama musuhin Nabi, hari ini masuk ke dalam agama Allah. Karena sakinah itulah hari ini digratiskan oleh Allah, dimudahkan penduduk Mekah ya, bisa ya, berbondong-bondong idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu semua dari mana? Dari sakinah itu. Sakinah itu Allah ingin mengulang dulu. Ya, kamu hijrah. Kondisinya gimana tuh kamu hijrah dulu? Ya diboikot, ya diancam, ya disiksa, ya dikejar-kejar. Tapi semua kan sakinah. Nah, kalau udah sakinah, terjangkau aja. Nah, wajih amal tuh begitu. Sebentar. Ya, wajih amal polanya begitu. Kok agendanya banyak banget ya? Kok ngajar terasa berat banget ya? Ya, dikit-dikit rapat ya, segala macam ya. Itu selesai rumusnya dengan sakinah. Dari mana sakinahnya? Dari ngumpul majtama'a qaum. Jadi ngumpul itu bukan sebuah target interaksi tertentu. Ya boleh aja ada target interaksi ini. Ya, qiyam sekian, setor sekian. Tapi al-asal ya, agar sakinahnya itu diberikan oleh Allah. Dan ketika sakinah Allah berikan, urusan semua itu jadi mudah. Jadi terjangkau. Ya. Ninggalin. Ya. Jangankan kita ke wajih amal. Ya. Ya. Ninggalin apa di rumah. Paling korban waktu. Para sahabat ninggalin keluarga setiap hari. Ya. Ninggalin bisnisnya juga bisa. Ya. Ya. Ninggalin kampung halamannya bisa. Ya tentu kita kan nggak sampai begitu. Kalau nggak sampai begitu aja, ya, nggak bisa kita melakukan majtama'a qaumun. Ya, bagaimana diuji dengan hal-hal begitu. Betapa jauhnya keimanan kita. Ya. Sehingga pelaku wajih amal itu, ya, atau orang-orang yang mengurusi
sebuah yayasan, lembaga Al-Quran, ma'had Al-Quran, dia adalah orang-orang yang terpancar dalam jiwanya sakinah min Rabbih. Ya. Sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah gitu nikmatlah semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah, semua menjadi nikmat. Dan saat itulah kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah ya misalnya ya, wah, pengurus RKS misalnya, jilbabnya baru semua, ngajarnya pakai dasi. Wah, hari ada 5 yang aktif ya, Senin sampai Jumat. Setiap hari ganti bajunya, seragamnya Senin dasi, Rabu, Selasa batik ya. Nah, Selasa sampai Jumat mau macam-macam lah, atau lembaga yang lain. Tapi kalau hilang rasa sakinahnya, ya langkah nggak nikmatnya wajih amal gitu. Tentu kita memang sedang membahas tentang khosoisnya. Bukan berarti hal itu nggak boleh, bukan ya. Jangan difahami nggak boleh ini pembahasan ini. Tentu itu sangat baik sebagai faktor pendukung ya. Artinya kita bisa mengatakan begini, ngajar di RKS itu nggak dikasih apa-apa aja kita mau sakinah. Apalagi semua guru dikasih motor. Ya lebih sakinah lagi. Dan tentu begitulah mahalnya, dan suasana ini harus terus hidup ya. Suasana ini harus kita hadirkan ya dalam membangun wajah yang sudah dianugerahkan oleh kita semua. Kalau kita sebagai penggembira ya, sebagai pendukung ya, ikut terlibat di belakang layar segala macamnya ya, tentu semua sudah Allah berikan peranan masing-masing, tapi ya ciri khas tadi sesungguhnya tidak boleh hilang dalam diri kita semua. Taib, itu bab sore ini semoga ringan-ringan ya, sambil ngobrol sore, sambil pada ngopi dan lain-lain. Tapi semoga bermanfaat. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah, setiap bahasannya luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semua, para aktivis Quran ya, yang terlibat dalam dakwah Quran, baik berada di pusat maupun di tengah maupun di pinggir ya. Artinya penggembira, pendukung lembaga Quran kan nggak semuanya, nggak mungkin bisa semuanya jadi ketua, ya bisa semuanya pengurus, dan kan ada yang jadi guru, jadi staff dan lain sebagainya. Sangat penting sekali materinya tadi, khosois wajih amal Quran. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Sambil menunggu yang lain, saya mengawali pertanyaan saya tentang mukhlasin tadi, Ustaz. Mukhlasin. Apa bedanya dengan mukhlisin, Ustaz? Itu. Baik. Oke. Sebentar ya, saya nyatet. Silakan Bapak Ibu mau bertanya. Langsung atau ditulis singkat. Sayang sekali nih materi luar biasa, saya kira, buat para aktivis sosial gitu. Atau mungkin kita merasa bagaimana melaksanakannya, bagaimana beratnya melaksanakan amanah karakteristik ini. Pada Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Sofat ya, atau simpelnya di surah Yusuf, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihudz zalimun.
walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan Allah tidak menyebut innahu min ibadinal mukhlisin, ya. Katanya mukhlasin. Sementara di ayat yang lain, ya, mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata. Kemudian, ya, baik ketika Allah menceritakan banyak al-anbiya di surah As-Saffat, ya, Al-Hijr, ya, maka Allah juga menyebut al-anbiya itu dengan kalimat al-mukhlasin. Pertama, al-mukhlasin ini kedudukannya lebih tinggi, ya, daripada mukhlisin. Jadi ini menunjukkan satu bentuk takkid, ya, dalam kaidah, ya, lughahnya diantaranya adalah takkid bagi pelakunya bahwa, ya, dia memiliki keikhlasan yang di atas standar. Yang kedua, kenapa disebut mukhlasin? Karena aslinya, ketika dia melakukannya, ya, itu dia dalam kondisi ada daya dukungnya melakukan kemaksiatan kepada Allah itu. Ya, istilahnya wanitanya cantik, ya, keturunan, ya, bangsawan, termasuk kaum bangsawan, di tempat yang sangat enak, tempatnya, kasurnya, ya, sangat, ya, di pintu-pintu yang sudah dikunci, ya, tidak ada satupun, ya. Ya, kalau kita, ya, nggak dalam kondisi begitu, tapi nggak zina, namanya mukhlisin. Ya. Kita nggak diuji kan gitu, biasa-biasa aja. Tapi kita nggak melakukan zina, itu namanya mukhlisin. Tapi sudah dalam kondisi begitu, ya, sudah aman lah semua muanya. Bahkan udah luar biasa lah, ya, high class wanitanya, ya, ya, semuanya aman, ya. Nggak akan ada yang tahu, diceritakan kemana, nggak ada. Hanya mereka dan Allah yang tahu. Tapi saat Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah, disitulah, ya, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Nggak mungkin. Bagaimanapun Allah, ya, gitu, ya, jauh lebih berjasa. Allah jauh lebih melihat, ya, dan segala macam. Dan, ya, ketika satu hal yang kondusif, kemudian dia tetap, ya, tetap dalam kondisi tidak melakukan pelanggaran, itu mukhlasin. Mukhlasin juga ditunjukkan dengan bagaimana, ya, perlakuan saudara-saudara Yusuf, ya, termasuk nanti di surah As-Saffat. Bagaimana perlakuan umatnya? Istilahnya kalau ngambek mungkin maklum aja lah, umatnya memang kurang ajar gitu. Tapi gimana dia tetap tidak ngambek, tetap melayani umatnya, walaupun umatnya itu, ya, mau bakar, ya, udah didakwahi ke jalan akhirat, Nabi Ibrahim dibakar, ya, ada yang dibunuh nabinya, ada yang sekelas Nabi Isa, ya, sama, ya. Begitu tetap ikhlas, nggak sakit hati, ya. Nggak tahu kalau kita itu digituin, sakit hati nggak? Diomongin kemana-mana, di rapat ngomongin, itu tuh, ya. Tapi mereka dalam kondisi begitu, ya, tetap, ya, berada dalam kecintaannya kepada umat, ya, berada dalam doanya untuk umat. Ya. Apalagi kita dengan saudara sendiri nggak bisa, ya. Gimana dengan umat? Dengan sesama pengajar masih ada tanazuk, gimana dengan umat?
Sehingga al-mukhlasin ya, itu nanti seolah-olah dalam wajih amal itu ya, nyaman semua di dalam pergaulannya dan selain-lainnya. Demikian juga Yusuf, gimana adiknya ya, kakak-kakaknya maksudnya. Dari kecil sudah bully mulu, bully nggak puas, masukin ke sumur. Nah, segala macamnya ya, terlunta-lunta hidupnya. Tapi dia tetap mukhlasin. Jadi kita insya Allah juga bercita-cita ke sana. Baik, mungkin selanjutnya Ustaz. Itu diantaranya ya. Secara maknawi mungkin masih ada penjelasan yang lain. Baik. Masih terkait dengan tentang ikhlas, saya bertanya tentang bagaimana kalau menjadi guru privat Al-Quran itu mendapatkan fee dari mengajar. Apakah termasuk mungkin tidak ikhlas tadi guru Quran tidak ikhlas? Jika misalnya diperbolehkan, berapa batasannya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sebaiknya privat itu atas nama pribadi atau lembaga? Atau harus naiknya menjadi pakai lembaga itu? Baik. Jadi al-ikhlas aslinya tidak dikaitkan dengan ya, kedengar ya. Ya, al-ikhlas sebenarnya tidak dikaitkan dengan berapa nominal. Tapi kita tidak terpengaruh dengan nominal itu. Sebagaimana sedikit ngeluh kemudian banyak dia menjadi lupa tujuan, ya sama aja. Jadi ikhlas, tidak ikhlas aslinya tidak dibenturkan dengan sebuah nominal tertentu. Itu pertama. Yang kedua, rumus aslinya memang ya, dakwah itu ya, dicukupi oleh sebuah ya, oleh apa ya, kalau di zaman Rasulullah oleh Baitul Malnya. Jadi mereka mencukupinya dengan ditanggung kebutuhan keluarganya, rumahnya. Istilahnya kita kayak BUMN gitu kali ya, biaya listriknya, ya, semua-muanya. Nah, ini boro-boro ya. Yang tahu umatnya ngontrak bisa bayar atau enggak silahkan, listrik bisa bayar enggak silahkan. Sehingga itu juga sudah ya di luar kondisi standarnya. Bab lain ya, aslinya kaidahnya begini, ya, orang miskin nggak boleh ya, terhambat dari pengajaran Al-Quran. Tapi orang kaya nggak boleh pelit kalau sudah urusan Al-Quran. Aslinya begitu. Sementara kita masyarakatnya belum kondusif diajak ke situ. Ya. Hatta yang kaya kalau Quran ya belum ya. Bahasa Inggris begitu lapang. Ya, kuliah lapang. Giliran halaqah Quran, mahal banget ya. Ya sebegitu ya. Ya dan sebagaimana banyak ya kondisi-kondisi yang lain. Sehingga kita boleh saja ya menentukan ya, angka-angka tertentu ya sebagai sebuah penyeimbang, sebagai sebuah langkah tengah atau tawasud di dalam bab ini. Atau ada ayat khudh min amwalihim ya, walaupun ini ya, aslinya memang dalam dunia zakat ya. Tapi kalau kita mengambil istinbat di dalam pola begini ya, juga insya Allah ya, para ulama mengambil istinbat dari ayat ini. Jadi apakah ya bahkan Rasulullah mengatakan yang paling berhak mendapatkan kafalah atau bisaroh adalah guru Al-Quran. Jadi Rasulullah itu seimbang.
fokuslah kita kepada tujuan-tujuan besar kita, ya. Tapi umat fokuslah kepada ini nasib guru-guru Quran begitu. Yang walaupun aslinya nggak begitu yang terjadi wakilnya. Akhirnya ya kita mengambil sebuah langkah tawasud untuk memproses umat menuju ke arah sana. Sehingga tawasudnya ya sudah ada ya, ada angka-angka tertentu ya, yang insya Allah juga nggak membebani. Ya. Masih banyak PR umat. Begitu penghargaan terhadap khotib misalnya, sesuatu banget. Ya. Itu imam, ya. Nggak sesuatu. Ya. Biasa. Ya. Padahal imam ya, apalagi imam qiyam, ya, tentu jauh lebih berat. Ikhtiarnya, ya. Ikhtiar menjadi khotib, itu sehari selesai. Ikhtiar menjadi imam, setengah juz. Berapa bulan itu? Dan begitu. Dan tentu sang imam juga tidak, tidak mengambil itu sebagai sebuah langkah untuk yastaqiluna bil Quran. Tapi begitulah ya, perlakuan atau wakil yang sudah ada dalam diri kita. Jadi terkait kafalah atau nama lain bisyarah, ya tentu itu insya Allah halalan thayyiban, ya, dan tidak termasuk ya di dalam yastaqiluna bil Quran. Sama kita fokus ya. Dan sebenarnya itu masih jauh dari standar yang diinginkan oleh syariah. Silahkan aja ya. Kemudian kecuali kita sebagai amil ya. Kalau sebagai amil memang ada batasan-batasan tertentu. Gimana kita ketika mengajar, bagusnya atas nama pribadi atau atas nama lembaga? Ya tidak bisa diukur rata. Ya. Ketika kita berada di sebuah lembaga, ya, ketika lembaga itu membuat sebuah nizam tertentu, ya nggak boleh kita kemudian berjalan sendiri. Nah, itu kan atas nama pribadi. Dan lembaganya juga harus bijak. Ya. Kalau dia memang kaitannya sendiri, ya sudah biarkan dia sendiri. Kalau dia penugasan lembaga, ya boleh saja. Lembaga mengolah hal-hal seperti itu juga dimaklumi, bahkan disyariatkan. Jadi wakilnya, ya, ketika kita memang sedang tidak terikat dengan sebuah lembaga, ya silahkan. Mau privat, mau ngajarin kelompok, mau apa dengan ya, sendirinya. Tapi ketika kita terikat dengan, apalagi kita misalnya sebagai seorang santri ya, yang juga dibesarkan oleh sebuah lembaga tersebut, ya, diberikan ilmu, kemudian berkhidmah, ya tentu itu sudah menjadi satu muamalah yang insya Allah dengan keihsanan akhlak. Taib, begitu insya Allah. Monggo satu lagi atau gimana? Nah, ini ada dua pertanyaan saya gabungkan. Yang satu tertulis, yang satu nanti Bu Suryati ya. Dari Pak Bu Yulia ini saya ringkas saja. Bagaimana sikap kita ketika kita sebagai pemilik lembaga Quran, banyak guru-guru yang mengajar, kemudian dana yang terkumpul tidak memadai, tidak cukup gitu. Bagaimana sikap kita, dana yang terkumpul dari infak atau yang lainnya. Tapi itu silakan Bu Suryati, singkat Bu Suryati boleh. Bu Suryati, Iya Pak. Ya, singkat padat ya. Assalamualaikum. Apa sambi ini? Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit aja Ustaz, ketika pengurus kita ya sulit untuk melaksanakan agenda-agenda lembaga gitu ya. Kemudian apakah ada amalan pengganti gitu ya? Misalkan
memang benar-benar nggak bisa ikut rapat, nggak bisa ikut tarbiyah yang misalkan diagendakan lembaga, apakah ada amalan yang penggantinya Ustadz untuk bisa memiliki nilai yang sama sebagai ahlul Quran lah, katakan begitu. Itu aja ya, Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, kita jawab ringkas ya. Ya tentu sebagai pengelola itu sebuah kewajaran ya. Gimana nih, pengen ngasih yang terbaik buat ustadznya, tapi keterbatasan. Sebenarnya ya hal itu ketika guru-gurunya ada majtama'atnya, artinya ngumpul di taujih, insya Allah tetap sakinah. Artinya begini, kalau saja semua fikrah guru-guru Al-Quran itu sama ya, bahwa sesungguhnya mengajar itu kenikmatannya memang bukan pada kafalahnya, tapi kenikmatannya pada ketika ada orang yang dekat dengan Allah. Ketika ada orang yang menyambut, emang siapa kita? Bukan nabi, bukan siapa, tapi mau belajar Quran dengan kita. Kenikmatannya adalah kesikohan umat. Kenikmatannya adalah ya, Allah masih memilih kita. Kenikmatannya kita ini menjadi khuddamul Quran. Insya Allah ya, betapapun ya masih bisa tertahan. Tapi kalau nilai itu hilang, kadang-kadang banyak juga jadi masih merasa dikit. Ya. Dikasih banyak masih merasa sedikit. Tetapi ya tetap sebagai penyeimbang, ya misalnya ya, tetap ya dilakukan ikhtiar-ikhtiar yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sangat mudah mencukupi. Baik rasa cukup di dalam hatinya maupun rasa cukup yang memang dicukupkan oleh Allah, dan dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dan bisa jadi kita harus tampil dalam dua-duanya. Mencukupi mereka ya, dalam bab kebutuhannya, tapi juga membuat mereka selalu merasa cukup ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian misalnya mencari muhsinin, tetap boleh juga. Apakah misalnya dikiati dengan yang lain? Kalau proposal terus ntar lembaganya dikenal, ganti aja lembaga namanya lembaga proposal. Habis ini proposal terus. Ya. Walaupun proposal itu juga ya aslinya ya syar'i juga. Karena orang kadang-kadang belum tahu tentang aulawiyatul amal, ya, jadi tahu. Tidak ada peluang sedekah, jadi diberikan ada. Kemudian ya boleh juga diikhtiarkan ya, misalnya dengan ya biar tidak tergantung ya, walaupun ini perlu hati-hati ya, dengan apapun ya boleh, misalnya dengan membangun syirkah iktisadiyah ya, mengkiatinya. Misalnya lembaganya jadi punya kafe misalnya. Ya, di balik kafe itu tujuannya menghidupi guru-guru Quran. Jadi punya minimart misalnya, atau ya boleh saja, atau syirkah iktisadiyah yang lain yang terjangkau. Ya, ya tentu ini di teknis ya, tetap banyak hal-hal yang harus dikaji lagi. Ya, bagaimanapun syirkah iktisadiyah yang berlaku adalah muamalah iktisadiyah. Tetap yang karyawan dengan haknya, yang itu dengan haknya, segala macam. Adapun ketika semua sudah dilakukan, ya secara manajemen sudah dilakukan semua, setelah itu bertawakal aja kepada Allah. Kalau Allah sudah terlibat, ya, nggak mungkin ya, bubar hanya karena dana. Kalaupun nanti bubar,
Tapi kita sudah ikhtiar segala macam. Ya. Sudah segala macam. Di sisi Allah, ya, seperti kita buat kajian Zoom. Udah, ternyata yang daftar 2 orang. Ya udah deh, nggak jadi. Kan bukan maunya kita. Yang penting kita sudah memberikan sarana kepada umat. Dan ya bisa jadi ya, terbahagiakannya guru-guru Al-Quran itu dengan ta'aluk qalbi, dengan ukhuwahnya. Atau bisa jadi kalau mau dikiati, diem-diem aja ngumpulin buat nanti Syawal misalnya. Atau misalnya ada ustadz yang tiba-tiba dapat 4 ekor sapi. Ya. Duh, saya kok tiba-tiba dapat ekor sapi? Ya ternyata dulu ada yang ngasih hadiah 1 sapi kecil, dikasih ke petani. Ya. Petaninya itu amanah. Kemudian jadi besar beranak, setelah 10 tahun ya, sudah menjadi 4 ekor, ya, menjadi 7 ekor, ya, 3 ekor buat petaninya, 4 ekor buat ya mau begitu nggak apa. Ya. Intinya fa'in atmamta asyran famin indik. Ya. Diam-diam nih, kalau saja Ustadz ini nanti sabat 10 tahun, ya kita kasih hadiah ini. Tapi kalau baru 3 tahun mundur, ya sudah, bukan rezekinya. Boleh juga pola-pola begitu. Ya, boleh. Ya, sebagaimana Nabi Musa kan, suruh berkhidmah 8 tahun sebagai mahar, kasih akhwat. Ya. Tapi kalau disempurnakan 10 tahun, fa'in atmamta asyran famin indi. Kalau mau 10 tahun, ya itu bagian dari kebaikan-kebaikan. Begitulah kurang lebihnya. Kemudian terakhir gimana nih, mau majtama'a qaumun, tapi ya saya kira tergantung dengan udhurnya. Kalau udhurnya memang syar'iyan, ya istilahnya sampai menangis, ya tafidu minad dam'i hazanan, ya alla yajidu yunfiqun, ya pokoknya saya sebenarnya pengen hadir, tapi gimana ya, habis kecelakaan misalnya, saya pengen hadir tapi ya segala macam ya rintangannya, dananya segala macam, ya insya Allah itu dihitung hadir, nggak perlu dipakai kafarot ya, segala macam. Walaupun tetap dia merasa sedih kemudian mengkafarati sendiri, yaitu sebuah kebaikan. Tapi ada yang nggak hadir bukan karena berhalangan, memang nggak mau hadir. Nah, yang penting bukan pada titik yang kedua ini. Karena kalau sudah emang nggak mau hadir, kalau sudah gitu, maka itu disebut dengan mukhalafah. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu kullil mukhallafina. Ya gitu, al-mukhalafah atau takhalluf itulah yang dikhawatirkan. Jadi takhalluf itu memang nggak mau hadir ya. Jadi antara-antara gitu, hadir nggak ya. Tapi lebih banyak enggaknya, itu takhalluf. Lebih banyak enggaknya. Sehingga dari awal udah kelihatan acaranya di mana sih, ini gimana sih, ya. Rondonya apa aja sih, ngulur-ngulur gitu. Ya. Tujuannya untuk ya, mana ya, dan akhirnya dekat. Ya. Aduh, udah dekat, udah nggak ada persiapan, akhirnya nyerah, nggak hadir. Ya, ini susah. Bahkan Allah aja nggak memaklumi. Nah, kalau Allah nggak memaklumi, gimana cara kita memaklumi? Maka dihukum oleh Allah. Rasulullah nengok nggak mau, dia ngajak ngobrol nggak mau, dicuekin sama orang-orang beriman. Maka salah satu mu'aqobah nyuekin itu boleh, ya walaupun dalam kadar tertentu. Boleh didiemin aja deh, nggak usah disapa, boleh. Ya. Dan bagaimana ya, Allah aja nggak ya terkait dengan mukhalafah, Allah nggak mau ada hamba yang diantarkan oleh
Allah beramal soleh dengan saudaranya, tapi nggak mau gabung. Ya, disebut oleh Allah sebagai takhalluf, dan ini tentu kita waspadai. Adapun kalau memang udzur, ya nggak perlu kafarat juga. Sudah memang. Dan itu sekelas Rasulullah juga mengemaklumi. Kalau memang udzur, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumi. Bahkan Rasulullah mengatakan syarakukum fil ajr. Hasabahumul udzur. Mereka itu nggak ikut, tapi pahalanya sama sama kalian. Kenapa? Karena mereka udzur. Kalau udzur, Allah dan Rasulnya memaklumi. Kalau nggak udzur, ya sama aja nggak dimaklumi. Jadi gimana kita memaklumi? Ibut kafaratnya apa? Ya sudah. Akhirnya yang bisa dilakukan tetap aja beramal soleh. Beramal soleh yang cukup. Jangan sampai malah sebaliknya ya udah deh, saya udah nggak dibutuhkan. Ya udah deh, saya udah nggak dilibatin. Nah itu menjadi tazin setan. Akhirnya jadi patah semua. Kalau memang sudah terlanjur gitu, ya sudah. Banyak istighfar, banyak kembali kepada Allah, tetap menyapa, tetap berkontak-kontakan supaya tetap tidak dicabut kenikmatan ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana 3 sahabat, walaupun diikop dia mau tetap ke masjid ya. Yang 2 nangis terus di rumah ya. Yang 1 ke masjid, tetap ketemu. Pokoknya cuek aja. Begitu ayatnya itu turun menerima taubat mereka, yang pertama merangkul adalah Thalhah bin Ubaidillah, menjadi sangat berkesan. Taib wallahu a'lam bishawab, tentu kebenaran semua datangnya dari Allah. Kajian kita jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya banyak hal termasuk itu dan lainnya. Semoga Allah memudahkan. Cukup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa 'alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum khassatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan. Semoga bermanfaat bersama. Baik, jamaah semua, demikianlah kajian motivasi Quran sesi 12, sesi terakhir ya di semester 3 ini. Sudah kita simak sama-sama, sangat bermanfaat, sangat banyak yang bisa menjadi bekalan kita sebagai aktivis Quran, baik secara individu maupun secara organisasi sebagai pimpinan atau pengurus lembaga dakwah Quran, insya Allah. Kita aplikasikan insya Allah, mudah-mudahan secara bertahap ini dan menjadikan dakwah Quran kita atau lembaga dakwah Quran kita menjadi yang terbaik, yang sesuai dengan karakteristik yang didambakan oleh Allah dan Rasulullah. Baik, kita akhiri dengan doa kehormatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.